Hadirin hadirat jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang tak dapat kita balas budi baiknya. Kita tumpang 9 bulan 10 hari, bukan kamarnya, bukan rumahnya, perutnya, rahimnya, badannya, meregang nyawa dia mengeluarkan kita ke atas dunia ini. Pagi ini bahkan mulai malam tadi terbayang wajahnya di pelupuk mata. Sebagian saudara kita pulang dari sholat ini masih dapat mencium tangannya, memeluk tubuhnya yang rapuh. Tapi kita jangankan untuk memeluk badan jasadnya, untuk berziarah ke kuburnya pun jauh. Apa yang dapat kita katakan? Apa yang dapat kita sampaikan? Kalau masih sanggup mengirimkan Al-Fatihah, kirimkanlah. Kalau masih mampu melantunkan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tetesan embun di atas gurun pasir yang panas, itulah yang akan disampaikan para malaikat ke makam-makam mereka. Orang tua yang dulu gagah perkasa, melepuh kulitnya karena terik panas matahari untuk menyekolahkan kita. Berapa banyak, berapa hari, berapa saat dia menahan makan demi untuk kebahagiaan kita. Tapi hari ini apa yang dapat kita balaskan untuk mereka? Di hari baik bulan mulia, berapa banyak orang yang bisa menggantikan bajunya dengan baju yang baru, membawakan makanan yang lezat, berharap bahwa makanan itu akan membasahi kerongkongannya. Tapi kita yang tak dapat membalas, kita dapat berkirim sedekah. Saat yang begitu sayang kepada ibunya datang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ummi matat, ibuku sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Afa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, apakah sampai pahalanya untuk dia? Apakah sedekahku itu hanya untuk aku saja? Apakah yang mendapatkan pahalanya cuma aku ya Rasulullah?" Apa jawab baginda? Tasaddaq, bersedekahlah saat pahalanya sampai. Oleh sebab itu yang berkurban untuk orang tuanya, maka pahalanya sampai, dia mendapatkannya, orang tuanya pun juga mendapatkan aliran pahala untuknya. Lalu kemudian saat bertanya, ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Nabi menjawab, saqyul ma, memberikan air minum. Jazirah Arab, gurun pasir kering kerontang, panas terik. Apa yang bisa meringankan beban orang lain? Membuatkan sumur bor, menyiapkan air minum, maka buatlah itu. Negeri gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa subur, air melimpah ruah. Tapi masih ada anak-anak yatim yang belum bisa bersekolah, bayarkan. Ada masjid yang masih perlu bangunan, sambungkan. Ada tanah kosong yang perlu diwakafkan sehingga bisa mendirikan hotel. Kenapa mesti hotel? Bicara tanah wakaf hilang, tak bermakna, hanya sebagai tempat perkuburan. Berhenti, stop. Tidak, ternyata di atasnya dibangun hotel, dibangun ruku, hasilnya disalurkan untuk fakir miskin dan du'afa. Dengan niat ayah dan ibu, mengalirlah pahalanya sampai ke makam mereka. Hari ini kita berkumpul, hari ini kita berzikir, hari ini kita bertakbir mengagungkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar. Hanya takbir itu saja yang dapat mengusir risau hati, gundah gulana. Hanya takbir itu saja yang dapat menghilangkan kesedihan. Hanya takbir itu saja yang dapat menguatkan jiwa. Sesungguhnya di balik tubuh yang gagah perkasa itu rapuh, sedih. Apa yang bisa menghilangkan kesedihan? Dirimu merasa kecil, dirimu merasa tak bermakna, maka agungkan Allah dengan melafazkan Allahu Akbar tanggal 10,
Allahu Akbar tanggal 11, Allahu Akbar tanggal 12, hari tasyrik tanggal 13, sampai menjelang tenggelam matahari kita tetap bertakbir Allahu Akbar. Datang risaumu, usir dengan Allahu Akbar. Datang sedihmu, halau dengan Allahu Akbar. Saat itu kita sedang mengagungkan Allah, kita sedang bernaung di bawah bayang-bayang keagungan kemuliaan la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Hari ini kita masih bisa berkirim doa pada orang tua. Hari ini kita masih mengenang ayah dan bunda. Yang perlu kita pikirkan ke depan, apakah 20 tahun, 30 tahun akan datang saat kita sudah mati dimakan cacing tanah, masuk ke liang lahat, apakah anak-anak kita juga akan mampu mengangkat tangan dan berdoa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Apakah anak-anak kita nanti akan datang ke pengurus masjid berkata, ini kurban untuk saya, ini kurban untuk istri saya, ini kurban untuk anak saya, dan ini kurban untuk almarhum ayah dan almarhum ibu saya? Kita tak dapat menjawabnya sekarang. Begitu mudah menggerakkan anak lidah. Dia mungkin akan menjadi orang kaya, dia mungkin akan menjadi pejabat yang punya kuasa. Cita-cita orang tua sudah terlaksana, tapi apakah dia akan mengenang kita? Tak ada jaminan. Kalau tidak kita tanamkan pendidikan agama. Berkurban adalah pesan dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi jangan lupa, berbakti kepada orang tua bagian dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata ayahnya? Ayahnya bukanlah ayah yang biasa, tapi ayah yang luar biasa. Bukan sekedar penyembah berhala. Azar ayah Nabi Ibrahim pembuat berhala, pencetak berhala, penyembah berhala. Ketika Nabi Ibrahim mengajaknya untuk menyembah Allah, apa jawabnya? La illam tantahi, kalau kau tak berhenti mendakwahi saya, kalau kau tidak berhenti menceramahi saya, kalau kau tidak berhenti untuk memberikan hidayah, kalau kau tidak berhenti untuk mengajak aku, la arjumannaka, aku lempar engkau dengan batu, wahjurni maliya, tinggalkan aku untuk waktu yang lama, pergilah engkau wahai Ibrahim. Kasar kata-katanya. Apakah Ibrahim mencaci maki, sumpah serapah? Apakah Ibrahim melawan? Dengan kelembutan Sayyidina Ibrahim alaihissalam berkata, Sa'astaghfirulaka Rabbi, aku akan memohonkan ampun kepada Allah untukmu wahai ayahku. Aku tetap akan memintakan ampunan Allah walaupun kau kasar kepada aku, walaupun kau penyembah berhala. Sa'astaghfirulaka Rabbi, aku tetap akan memohonkan ampun kepada Allah untukmu. Apa balasan Allah untuk Ibrahim alaihissalam? Begitulah Allah. Allah tak pernah membalas satu. Allah tak pernah membalas satu perbuatan kita dibalas satu. Tidak. Karena sifat Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Apa dibalas Allah untuk Ibrahim? Kalau Ibrahim berbakti kepada ayahnya satu, maka Allah balas untuk Ibrahim dua. Diberilah dia Ismail, diberilah dia Ishak. Dan kedua anak-anak itu anak-anak yang berbakti, bukan sekedar saleh tapi menjadi nabi. Dua-duanya menjadi besar dalam sejarah. Oleh sebab itu, mungkin ada di antara kita yang kurang beruntung, dicampakkan, dibuang, tidak dipedulikan, marah. Biarlah itu menjadi urusan orang tua kita. Jangan kita urus antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena andai kita gendong dia dari tempat kita duduk hari ini, kita bawa ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, kita gendong dalam keadaan tawaf, sa'i dan umrah, kembali lagi ke tempat kita, belum dapat menebus satu tetes darahnya saat melahirkan kita, belum dapat menebus susah hatinya, tidak dapat makan minumnya, muntahnya, panas dingin tubuhnya saat kita berada di dalam rahimnya. Andai dia salah,
biarlah kesalahan itu antara dia dengan Allah saja. Tak perlu kita menjadi hakim yang merasa lebih berkuasa daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan supaya engkau beribadah kepada Allah. Setelah Allah langsung kepada orang tua. Wa bil walidaini ihsana, berbaktilah kepada orang tua. Ini pesan pertama khutbah Idul Adha 1440 Hijriah di depan komplek Kedutaan Besar Republik Indonesia Bandar Sri Begawan. Apa maknanya? Ada 3 poin penting yang ingin kita bahas. Yang pertama, pesan Ibrahim alaihissalam, pesan kemuliaan keagungan, tidak hanya sekedar menyembelih hewan kurban, tapi memperhatikan pendidikan anak-anak kita di masa akan datang. Patah tumbuh hilang berganti, daun-daun yang hijau hari ini akan layu dan mati. Mana penggantinya? Ada tunas-tunas baru hijau muda. Kalau tidak kita tata dari sekarang. Kalau hendak membentuk buluh, kata orang Melayu, buluh berarti bambu. Kalau hendak membentuk bambu, kalau hendak membentuk buluh, biarlah dari rebung. Dia akan bengkok dan melengkung. Dia akan menjadi jambangan di tengah taman. Tapi kalau dia sudah menjadi bambu keras, hanya ada 2 kemungkinan. Kalau tidak dia patah, atau kepala kita yang akan pecah. Oleh sebab itu sebelum dia hancur, mari kita didik, mari kita bentuk. Hari ini kita bawa anak-anak solat berjamaah. Hari ini kita bawa mereka menghadap Allah. Muru auladakum bis salah, suruh mereka melaksanakan salat. Wahum abna'u sab'a sinin, ketika mereka berumur 7 tahun. Kalau 7 tahun sudah salat, apa maknanya? 5 tahun sudah menghafal surat-surat pendek, 4 tahun sudah mulai membuka Iqra, 7 tahun dia sudah hafal Iftitah, sudah melekat di kepalanya Al-Fatihah, dan sampai pada puncaknya selesai sholat dia pandai pula bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan dia akan mendoakan kita, akan mengirimkan bacaan Al-Quran. Dan saat dia berjaya, berhasil dalam hidupnya, dia punya uang, dia tidak hanya memikirkan rumah yang besar, dia tidak hanya memikirkan kendaraan yang mewah, tapi dia pikirkan gelapnya kuburan kita, dia pikirkan sempitnya alam barzakh kita. Dia akan berdoa, lapangkan kuburan orang tuaku, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu. La taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Dapatkah kita mencetak generasi seperti itu di masa akan datang? Jawabannya ada pada apa yang kita tanam hari ini. Padi ditanam, belum tentu tumbuh rumput. Apatah lagi rumput itu betul yang kita tanam, tak akan pernah tumbuh padi. Oleh sebab itu, sedangkan baik pun kita buat, kita daftarkan pun mereka ke pondok pesantren, mungkin dia lari. Kita masukkan dia ke pondok tahfiz Al-Quran mengaji, mungkin dia akan melawan. Sabarlah, karena sesungguhnya itulah investasi jangka panjang. Yang sudah mendidik anak-anak pendidikan agama, alhamdulillah. Tapi yang masih belum, ma ta'buduna min ba'di, kata Yaqub alaihi salam. Hai anak-anakku, ma ta'buduna min ba'di, sesudah aku mati nanti kalian akan menyembah apa? Internet, televisi, game online, PlayStation, judi online. Tidak ada di zaman kita. Ini akan menjadi senjata luar biasa. Berapa banyak orang tahu pengajian dari internet, betul, tapi dia pisau bermata 2. Berapa banyak yang rusak isi kepalanya. Kita sangka memberikan gadget itu sayang, ternyata kita sudah memberikan pisau yang mencabik-cabik, merobek urat nadinya. Dia tidak mati, dia tetap hidup, tapi jiwanya mati. Dia hanyalah jasad yang berjalan. Tak lagi ada sopan santun tata krama, tak lagi ada cium tangan, peluk dan tetesan air mata. Kenapa?
karena hati sudah menjadi keras. Oleh sebab itu maka pesan dari Idul Adha tidak hanya sekedar menyembelih hewan kurban, tapi pendidikan anak usia dini, tanamkan Al-Quran, tanamkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tanamkan bagaimana berbakti kepada orang tua. Adapun pesan yang kedua dari Idul Adha adalah Id kembali, Adha berkurban, Adha udhiyah, Adha pengorbanan. Sebagian dari hasil belanjamu tabungkan hanya untuk seekor kambing. Kalau anak laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing, anak perempuan disembelihkan 1 ekor kambing, menebus, ada yang ditebus akikah. Sebenarnya tebusan itu taklah seimbang dengan biaya bayi tabung yang di atas 100 juta, tapi ditebus hanya dengan seekor kambing yang 2,5 juta. Tidak sebanding, tidak seimbang. Begitu juga dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah yang dapat menghitung berapa tetesan darah yang dicuci buah pinggang? Ada yang bisa menghitung berapa hembusan nafas paru-paru? Ada yang bisa menghitung berapa nikmat besar karunia Allah? La in syakartum, kalau kau syukuri nikmat ini, la azidannakum, akan ku tambah, kata Allah. Wala in kafartum, tapi kalau kau kufur, kufur berarti tutup, tak kau nampakkan nikmat ini, seolah-olah tak pernah ada nikmat sehat, seolah-olah tak pernah ada nikmat jabatan, seolah-olah tak pernah ada nikmat ilmu pengetahuan. Seakan-akan kau hidup dibesarkan angin, seakan-akan kau ada di atas dunia tanpa kuasa Allah. Saat itulah azab sebenarnya sudah turun. Nikmat berkurban, kurban perasaan, kurban uang belanja, kurban bagian dari kekuasaan, kurban dari ilmu pengetahuan. Hari ini kita dituntut, carilah rezeki sejauh mata memandang, tapi ingat, semua akan tinggal. Tatsma'ul mayyita salasun, yang mengiring mayat ada 3: ahluhu, anak, menantu, kawan, sahabat, teman sekantor, andai tolat. Mereka ramai berbondong-bondong mengiring ke pemakaman. Maluhu, harta, mobilmu yang mewah megah ikut mengiring, hanya sampai ke pelataran parkir. Yarji usnani, yang 2 itu akan pulang ke rumah. Anak istrimu kembali ke rumah, mereka menghitung-hitung harta warisan. Sahabat tetangga akan pulang ke rumah, 2-3 hari mereka pun akan melupakan. Wa yabqa wahidun, yang kekal hanya 1. Kalau pernah bangun di tengah malam, usolli sunnatat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau pernah menyempatkan waktu, usolli sunnatat duha raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau pernah di awal bulan pergi ke panti asuhan mengusap kepala anak yatim, kalau sempat pernah melangkahkan kaki sholat berjamaah, kalau sempat meluangkan waktu qabliyah dan ba'diyah, hanya itulah yang akan dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama sufi, sufi diambil dari kata safa, suci hati dari sifat takabur, angkuh, sombong, dunia. Berjumpa dengan seorang ulama yang punya banyak jamaah, ribuan, ratusan orang datang mengiringinya, masyhur, hebat, terkenal, mati. Akhirnya semua mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ulama sufi bertanya, wahai ulama masyhur, ya, apa yang kau dapat dari kemasyhuran, kepopuleranmu itu? Apa yang dilakukan Allah kepada engkau sekarang? Dia ambil debu, dia letakkan di tapak tangan, dia hembus dengan nafas terkuat. Begitulah kemasyhuran itu hilang, tak bermakna. Lalu apa yang dapat menolongmu di alam barzah? Apa yang dapat membelamu di hadapan Allah? Saat 2 rakaat di tengah malam aku sempatkan, saat aku sempatkan membaca bagian dari ayat-ayat Al-Quran, saat aku sempat memetik tasbih subhanallah, alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, itulah yang dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jabatan tinggal, kemasyhuran tak berkesan. Yang dapat menolong di hadapan Allah illalladzina amanu, kecuali iman, wa amilus salihat,
dan amal-amal saleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa ingin berharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah. Allah tak minta banyak, hanya dua saja. Falyamal amalan salihah, amal saleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Anak-anak sudah dididik, pesan Idul Adha sudah sampai. Beriman, beramal saleh sebagai bekal menghadap Allah. Pesan Idul Adha sudah pun didengarkan. Pesan yang terakhir, yang ketiga adalah bahwa sebanyak apapun amal, kalau tidak menjaga ukhuwah, kalau tidak menjaga silaturahim, la yadkhulul jannah, tak akan masuk surga. Hadis sahih Bukhari, hadis sahih Muslim, muttafaqun alaih, diakui kesahihannya, tak diragukan sedikit pun oleh Ahlussunnah wal Jamaah. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah? Apakah karena dia berzina? Apakah karena dia minum khamar? Apakah karena dia mabuk? Apakah karena makan riba? La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa itu ya Rasulullah? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Itulah mengapa hewan daging kurban dibagi tiga: sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk tetangga, sahabat, kerabat, sepertiga untuk fakir miskin. Kalau sepertiga untuk yang berkurban masuk akal karena dia yang punya uang. Kalau sepertiga untuk fakir miskin masuk akal karena menolong mereka yang miskin, yang susah, yang melarat, yang tak dapat makan daging. Tapi sepertiga untuk kerabat, sepertiga untuk tetangga, untuk sahabat, mengapa ada jatah mereka dalam daging hewan kurban kita? Untuk apa mereka kita bagi? Mereka tidak susah, bahkan mungkin mereka lebih kaya dari kita. Mengapa mereka dapat? Karena Allah ingin kita menyambung tali silaturahim. Banyak orang yang sanggup tahajud malam, banyak orang yang sanggup bersedekah, banyak orang yang sanggup menyantuni anak yatim, tapi kalau sudah memaafkan silap salah orang lain, berat, ujian terberat. Maka Nabi berpesan, sil man qata'aka, sambung silaturahim pada orang yang pernah memutus silaturahim. Jangan potong hadisnya. Kalau seandainya Nabi SAW hanya berkata sambung silaturahim, mudah, tapi baca ujungnya, sil man qata'aka, sambung silaturahim pada orang yang pernah memutus silaturahim kepadamu. Ini ujian berat. Menahan makan dari pagi sampai petang, azan subuh ke azan maghrib, banyak yang mampu. Bersedekah menyisihkan sebagian harta, 2,5% untuk zakatnya, banyak yang mampu. Tapi masalah memaafkan orang lain. Oleh sebab itu di antara sifat orang yang bertakwa, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal kaziminal ghaiz, orang-orang yang menahan amarah, wal afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Apa hubungan takwa dengan kurban? Karena kurban tidak akan diterima kecuali hanya untuk orang yang bertakwa saja. Ini pernah terjadi pada masa Qabil dan Habil. Qabil berkurban, Habil berkurban. Apa bedanya? Kurban Habil diterima, kurban Qabil tidak diterima. Qabil marah. Qabil bertanya kepada Habil, kenapa kurbanmu diterima? Kenapa kurbanku tidak diterima? Apa jawab Habil? Diceritakan Allah dalam Al-Quran, innama yataqabbalullah minal muttaqin, Allah hanya menerima kurban dari orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Sifatnya disebutkan dalam Al-Quran, wal afina 'anil nas, mampu meredam amarah, menahan gejolaknya. Laisa syadidu bisra, orang yang kuat bukan yang menang bergulat, orang yang kuat bukan yang menang pancu, orang yang berkuat bukan orang yang punya tenaga. Orang yang kuat adalah man malaka nafsahu indal ghalab, yang mampu menguasai hawa nafsunya, mampu menguasai kemarahannya. Pesan ketiga ini menjadi cambuk buat kita. Jangan pernah bangga dengan kurbanmu 100 ekor kambing. Jangan pernah angkuh dengan sedekahmu yang banyak kalau masih
belum mampu melunakkan hati, melembutkan jiwa, memaafkan orang lain. Karena pesan daripada ibadah Idul Adha adalah Id kembali kepada kesucian fitrah manusia. Ketika kita datang bertemu dan berjumpa, saat itu kita sedang menyampaikan salam dan doa. Apa yang kita mintakan kepada mereka? Assalamualaikum, selamat anakmu, selamat keluargamu, selamat hartamu, selamat kerjamu, selamat duniamu, warahmatullah, Allah mencurahkan rahmatnya untukmu, wa barakatuh, berkah ilmumu, berkah amalmu, berkah kerjamu, berkah ibadahmu, berkah duniamu, berkah akhiratmu. Ma min muslimaini, dua orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, Allah ampunkan dosa mereka berdua, malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Itulah mengapa sholat Id dianjurkan datang dari satu jalan, pulang dari jalan yang lain, datang dari satu arah, pulang dari arah yang lain. Mengapa? Apa hikmah di balik itu? Agar bertemu dengan banyak orang, bertemu di sisi yang kiri, berjumpa di sisi yang kanan, lebih banyak menyambung silaturahim. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim. Orang barat tidak silaturahim maju, orang barat tidak silaturahim kaya, orang barat tidak silaturahim hartanya banyak. Mereka tidak menyebutnya dengan silaturahim, mereka tidak menyebutnya dengan silaturahim, mereka menyebutnya dengan family gathering, mereka menyebutnya dengan coffee morning, mereka menyebutnya dengan network. Tapi sebenarnya substansi makna yang terkandung di dalamnya adalah silaturahim. Jangan angkuh, jangan sombong, jangan one man show, jangan merasa bisa menegakkan dunia ini sendiri. Nabi Isa alaihi salam kurang hebat apa lagi? Yubri'ul akmaha wal abrasa biiznillah, bisa menyembuhkan orang sakit kusta, bisa membuat orang lumpuh tegak berdiri, wa yuhyil mauta biiznillah, bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Tapi dia tetap tidak sendirian. Wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyin, ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata kepada sahabat-sahabatnya Hawariyin, apa kata dia? Man ansari ilallah, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Musa alaihi salam, tongkatnya membelah laut merah, menyeberang 600.000 Bani Israel menuju Palestina. Hebat, gagah dan perkasa. Tapi lihat doanya, apa doa dia? Rabbi syrahli sadri, lapangkan dada, wa yassirli amri, mudahkan urusan, wahlul 'uqdatam min lisani, lancar bicara sehingga orang lain faham, waj'alli waziram min ahli, beri aku seorang kawan, saudara, sahabat yang bisa menolong aku dalam dakwah kepada Allah. Bagaimana dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal apapun yang dia minta dikabulkan Allah. Sebelum dia minta sudah diberi Allah. Apa kata Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, apa yang kau mau aku beri ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tetap tidak sendiri, ditolong. Ada orang tua yang santun, Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda yang gagah perkasa, Umar bin Khattab. Ada orang kaya yang hebat dengan hartanya, Utsman bin Affan. Ada anak muda yang cerdas luar biasa, Ali bin Abi Thalib. Ada perempuan yang luar biasa, Khadijatul Kubra wa Aisyatul Ridha. Jangan pernah memutuskan persaudaraan. Itulah hikmah yang dapat kita petik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Di hari baik bulan mulia ini curahkan ampunan rahmatmu untuk ayah dan ibu kami ya Allah. Tak dapat kami balas budi baik mereka ya Allah. Kalau mereka masih hidup sehatkan mereka ya Allah. Andai mereka sudah kembali menghadapmu lapangkan kuburnya ya Allah. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma wasi' madkhalahum, lapangkan makam-makam mereka menjadi taman-taman yang indah ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Quran wal hafizat. Jaga anak kami dari narkoba ya Allah. Selamatkan anak kami dari perbuatan maksiat ya Allah. Jadikan mereka para penghafal Al-Quran, penolong agamamu, sehingga saat mereka nanti meninggal dunia, saat kami menghadapmu, kami berpisah tapi kami engkau pertemukan di tempat terbaik Jannatul Firdaus bersama orang paling baik Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainna, negeri tempat kami mencari nafkah, negeri kampung halaman tempat kami lahir. Jadikan kampung halaman kami dan tempat kami bekerja negeri yang aman, damai, jauh dari segala malapetaka dan musibah ya Allah. Adapun kawan kami, saudara kami yang sudah mendahului kami, yang terkena musibah, baru-baru saja ada yang tenggelam, jadikan mereka sebagai orang-orang yang mati syahid karena mencari nafkah, mencari ridhamu ya Allah. Jadikan keluarga mereka orang-orang yang sabar menerima ujianmu ya Allah. Allahumma ja'alhum minas sabirin. Ketika ujian itu datang, tak keluar keluh kesah dari mulut mereka, yang mereka katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan ala hadhil jamaah, kepada seluruh jamaah salat Idul Adha ini ya Allah. Allahumma wasi' arzaqana, lapangkan rezeki kami ya Allah, supaya kami bisa berinfak, berzakat, berwakaf dan bersedekah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ketika malaikat maut datang mencabut nyawa kami, tak banyak yang kami inginkan ya Allah. Saat itu yang keluar dari mulut kami nanti adalah kalimah tauhid la ilaha illallah. Barakallah.
innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.